Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Raku Syairah. Saya berasal dari Prodi Sosiologi dengan NIM 22103012. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi-materi yang saya pelajari dari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, yaitu dari materi yang pertama hingga akhir. Nah, langsung saja kita masuki pada materi yang pertama, yaitu tentang penerapan sistem perekonomian dalam suatu negara Indonesia. Nah, di materi ini saya memiliki pendapat pemahaman bahwa perekonomian dalam suatu negara memiliki manfaat yang sangat penting karena menjadi pedoman dalam mengatur ekonomi aktivitas dalam masyarakat. Nah, dengan adanya sistem ekonomi ini, kegiatan seperti produksi, distribusi, atau juga konsumsi juga dapat berjalan lebih baik dan terarah. Nah, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara teratur dan juga sesuai dengan aturan yang tersebut. Nah, jadi secara pribadi berarti sistem perekonomian ini juga berperan besar dalam menciptakan kesejahteraan dan pemerataan. Nah, gitu. Gitu sih menurut saya terkait sistem penerapan ekonomi ini. Oke, langsung saja kita masuki pada materi yang kedua yaitu di sini mengenai tentang klasifikasi sistem ekonomi yang beberapa pembagiannya tuh yang saya pahami itu bisa dilihat dari ideologi. Nah, beberapa klasifikasinya yaitu dilihat dari ideologi yang saya pahami di sini, yaitu mengenai tentang sistem ekonomi kapitalis, terus ada sistem ekonomi sosialis, terus ada sistem ekonomi Islamik atau ekonomi Islam, terus juga yang keempat itu ada sistem ekonomi campuran. Nah, jadi di sini artinya saya mengambil kesimpulannya bahwa sistem ekonomi kapitalis ini di mana pasar itu bebas mendominasi, sehingga seperti kepemilikan pribadi atau sumber daya yang kuat dan peran pemerintah yang minimal. Nah, itulah sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya yaitu ada sistem ekonomi sosialis. Nah, di sini sistem ekonomi sosialis ini atau komunisme menekankan kendali negara atas produksi untuk kesetaraan sosial. Selanjutnya juga ada sistem ekonomi Islam atau Islamic economy. Nah, di sini ideologi ini berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah dengan prinsip utama yaitu keesaan Tuhan dalam ekonomi dan juga keadilan, kesejahteraan umat. Nah, gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada sistem ekonomi campuran. Nah, di sini artinya tuh seperti kita menggabungkan elemen. Maksudnya sistem ekonomi campuran ini seperti menggabungkan elemen kapitalis dan sosialis. Nah, pada dasarnya ideologi ini menyeimbangkan pasar bebas dengan intervensi. Nah, sebagai intervensi negara untuk kesejahteraan. Oke, itulah beberapa klasifikasi sistem ekonomi dilihat dari ideologi. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang penerapan ekonomi Pancasila pada setiap silanya. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa sila pada Ketuhanan Maha Esa itu berarti dalam penerapan sistem ekonomi ini di sini dimaksudkan bahwa itu kan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, artinya pengusaha menerapkan etika moral agama dalam transaksi seperti bank syariah yang menghindari riba dan juga memprioritaskan kejujuran untuk mencegah kecurangan. Nah, itu sih maksudnya dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Terus yang kedua itu ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini artinya perusahaan memberikan upah layak sesuai performa dan tanggung jawab karyawan. Nah, serta fasilitas kerja aman tanpa eksploitasi. Nah, di sini berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu artinya seperti memberikan upah yang layak lah sesuai dengan kinerja dari karyawan itu sendiri. Jadi maksudnya gitu di sila kedua. Next itu ada sila ketiga yaitu tentang persatuan Indonesia.
Nah, di sini artinya perusahaan mengutamakan kebersamaan melalui koperasi sebagai suatu guru ekonomi, di mana anggota gotong royong, kelola usaha demi persatuan nasional. Nah, gitu. Yaitu yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini musyawarah dalam mengambil keputusan perusahaan itu melibatkan semua pihak. Nah, seperti serikat buruh sebagai mediator antara pekerja dan investor. Nah, gitu. Yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini pemerintah kuasai cabang produksi. Nah, di mana produksi vital itu seperti BUMN. Terus untuk BUMN ini untuk hajat ya, untuk hajat hidup orang itu banyak. Nah, plusnya di sini plus subsidi BBM ini dan beras bagi masyarakat miskin. Itu artinya kan keadilan subsidi lah. Nah, maksudnya di sini program pemberdayaan UMKM dan jaminan sosial memastikan pemerataan kemakmuran, pemerataan dan adil maksudnya di sini, sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu ada materi selanjutnya yang berkaitan tentang kebijakan ekonomi ya. Materi selanjutnya yaitu tentang kebijakan ekonomi. Nah, di sini saya juga mengambil kesimpulan lagi bahwa unsur-unsur kebijakan ekonomi ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 8. Nah, unsur-unsur itu terdiri dari 8, yaitu 1, kebijakan harga dan upah. Nah, di sini artinya pemerintah menetapkan UMR untuk melindungi pekerja dari upah rendah. Jadi dengan sanksi pidana yang melanggar perusahaan. Yang kedua itu ada kebijakan produksi. Contohnya pemberian subsidi produksi, terus pemerintah juga memberikan bantuan biaya seperti modal, pupuk, benih dan bahan baku lainnya. Yang ketiga itu ada kebijakan perdagangan. Nah, di sini contohnya seperti pemerintah membatasi impor beras hanya sebanyak 100.000 ton aja per tahun gitu kan, untuk melindungi petani lokal. Nah, gitu. Yang keempat itu ada kebijakan sosial. Nah, di sini contohnya PKH, program keluarga harapan. Di sini program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui bantuan tunai bersyarat ya. Jadi nggak sembarang orang bisa dapat PKH ini, hanya yang termasuk dalam persyaratan tersebut. Next, yang kelima itu ada kebijakan kesempatan kerja. Nah, di sini contohnya seperti pengembangan sektor UMKM, mendorong angkatan kerja baru untuk menciptakan lapangan kerja sendiri atau wirausaha. Nah, gitu. Yang keenam ini ada kebijakan moneter. Nah, contohnya Bank Indonesia atau BI menaikkan suku bunga agar masyarakat ini lebih banyak menabung dan mengurangi konsumsi lah, penggunaan, sehingga peredaran uang berkurang dan inflasi juga turun. Yang ketujuh itu ada kebijakan keuangan negara dan fiskal. Nah, contohnya di sini pajak barang mewah. Di sini maksudnya pajak tambahan ya. Pajak tambahan ini untuk barang-barang mewah diberlakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, gitu. Yang ke-8 itu ada kebijakan industrialisasi. Nah, di sini contohnya bea masuk, tindakan pengamanan safeguard. Nah, di sini tujuannya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran barang impor murah dengan mengenakan bea masuk tambahan. Nah, itu dia beberapa unsur kebijakan ekonomi. Contoh dari masing-masingnya ya. Contoh dari unsur kebijakan ekonomi beserta contohnya. Setelah beberapa pemaparan sedikit. Nah, next materi itu ada tentang tentang negara maju yang memakai sistem ekonomi. Nah, di sini menurut saya jika ingin menjadi negara yang maju sebaiknya Indonesia itu memakai sistem ekonomi campuran. Nah, itu menurut saya sih. Karena kenapa?
Karena pada sistem ekonomi campuran antara pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk meningkatkan kegiatan perekonomian ini. Nah, di mana pemerintah sebagai pengendalian kegiatan ekonomi, sedangkan masyarakat itu diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, itulah jika ingin menjadi negara yang maju itu harus memakai sistem ekonomi campuran. Oke, next materi yaitu tentang materi selanjutnya itu yang berkaitan tentang kebijakan fiskal ya. Nah, kebijakan fiskal yang dijalani selama Indonesia terbaru pada tahun 2004. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa contoh dari kebijakan fiskal ini adalah kebijakan subsidi BBM dan listrik. Nah, jadi, kebijakan fiskal melibatkan pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara melalui pajak, subsidi, dan belanja pemerintah. Nah, tujuannya di sini menjaga stabilitas ekonomi seperti mengurangi inflasi atau mendorong pertumbuhan. Nah, instrumen utamanya cukup sih mencakup tuh seperti pajak, subsidi, dan anggaran negara. Jadi itu sih. Karena di sini subsidi BBM dan serta listrik bertujuan memperlancar mobilitas masyarakat dan transaksi ekonomi sangat cepat isinya dengan menekankan harga energi. Nah, kebijakan ini ekspansif saat harga minyak dunia tinggi. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada materi yang berkaitan tentang ini perang antara Rusia dan Ukraina. Apakah mereka ini perang antara Rusia dan Ukraina ini apakah ada dampaknya terhadap globalisasi ekonomi? Nah, di sini menurut tanggapan saya ya, perang antara Rusia dan Ukraina ini sangat berpengaruh terhadap globalisasi ekonomi. Karena apa? Karena konflik ini membuat distribusi barang seperti minyak, gas, dan gandum juga jadi terganggu karena sehingga harga-harga di dunia pun juga ikut naik karena akibat dari konflik ini ya. Nah, akibatnya negara-negara mengalami inflasi, termasuk Indonesia sendiri. Nah, yang merasakan juga kenaikan harga BBM dan juga harga bahan pokok. Nah, itu sangat berpengaruh sih bagi Indonesia ya, perang tersebut. Oke. Selanjutnya di sini ada tentang materi yang berkaitan dengan BUMN. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa perkembangan BUMN dalam 15 tahun terakhir ini terlihat cukup jelas ya perubahannya. 15 tahun ini sangat jelas perubahan karena semakin lama zaman itu semakin maju. Nah, karena apa? Perbandingannya dulu BUMN ini lebih dikenal dengan sebagai perusahaan milik negara yang fokus pelayanannya tuh hanya kepada masyarakat. Nah, tapi pengelolaannya masih terkesan lambat. Nah, lambat ini dan kurang efisien sih kalau dulu ya itu. Nah, sekarang ini perubahannya tuh semakin modern. Karena apa? Banyak yang sudah menerapkan teknologi digital, terus tuh kayak sistem manajemennya tuh juga lebih profesional lah pokoknya. Itu yang sekarang ya. Nah, selain melayani masyarakat juga BUMN ini sekarang juga dituntut untuk menghasilkan keuntungan. Nah, dan mampu bersaing pokoknya. Bahkan sampai ke tingkat internasional. Jadi sangat jelas perbedaan dulu dan sekarang itu tergantung pada zaman modern. Karena zaman sekarang teknologi semakin canggih dan pelayanannya juga semakin cepat dan profesional. Itulah perbedaan BUMN 15 tahun terakhir, selama 15 tahun terakhir. Nah, next materi itu ada membahas tentang masih BUMN juga, seputar BUMN juga. Nah, di sini mengapa di antara 7 BUMN terbesar Indonesia didominasi oleh bank? Nah, ini menarik sih menurut saya. Kenapa didominasi oleh bank? Alasannya karena bank itu mempunyai peran yang sangat penting sih bagi sistem ekonomi itu sendiri. Karena apa? Karena bank ini tidak hanya mencari keuntungan saja. Nah, mereka ini juga dituntut
uh, sebagai perputarannya uang di masyarakat. Nah itu sih, itu dari bank sendiri ya, kenapa saya kebanyakan dari bank. Nah itu sih menurut saya. Nah pertemuan next materi itu ada membahas tentang selanjutnya, yaitu membahas tentang koperasi. Nah di sini apa fungsi koperasi bagi sistem perekonomian Indonesia? Nah, di sini fungsi koperasi bagi perekonomian Indonesia sangat penting karena berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Penggerak ekonomi karena koperasi ini berasaskan kekeluargaan kan. Nah, di sini sangat sekali berpengaruh untuk memajukan itu sendiri. Oke. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang ini, penerapan aircraft di tempat Anda bekerja ya. Oke, jadi saya mengambil contoh di tempat saya bekerja dalam penerapan aircraft ini. Aircraft ini kan ekonomi kreatif ya. Nah, ini saya mengambil di tempat kerja saya, yaitu pada lingkungan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Pinang. Nah, di sini saya melihat beberapa ekonomi kreatif yang dilakukan di tempat kerja saya, seperti membuat konten edukasi kreatif di media sosial, dan juga kayak bervideo seperti sosialisasi masyarakat tentang perda, tentang pembinaan, tentang peraturan daerah, juga undang-undang, semuanya kayak tentang sosialisasi gitu, tentang Perda kaki 5. Nah, di sini selain itu kegiatan ini juga dapat didokumentasikan juga dalam bentuk foto dan juga video, dan terus baru dipublikasikan di sosial media akun Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Pinang. Nah, itu sih. Oke, selanjutnya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Itu pemahaman saya dari materi awal hingga akhir, itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.